Jeremy dari STF 20. Aku bakal jadi tutor Mat 1B kalian, gantiin Palasya. Oke. Udah perkenalannya. Kalau lihat di silabus, kalian tuh minggu ini materinya tentang limit ya, di bagian akhir limit, sama harusnya minggu depan itu udah mulai masuk ke turunan. Nggak bisa next. Nah, jadi kita bakal review-review singkat aja tentang limit, terutama yang limit-limit ke kontinuan sama mulai masuk ke turunan. Tenang aja, ini nggak bakal susah kok materinya. Oke, kalau nanti kalian ada pertanyaan atau bingung di tengah-tengah, boleh langsung interupsi aku aja ya. Nggak usah raise hand dulu, biar lebih gampang juga. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama itu, kalian kan udah belajar limit itu apa, terus cara ngitung limit. Nah, sekarang ini materi berikutnya itu tentang sifat-sifat limit. Sifat limit itu ada segini nih. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya lebih dari 7 sih. Cuma ini yang secara umum kita bisa jabarin jadi 7 bagian ini. Kalau yang pertama itu maksudnya gimana? Jadi kalau buat limit, fungsi penjumlahan dalam kurung fungsi ini kayak ada 2 fungsi gitu, kita bisa pecah masing-masing. Jadi kita hitung nilai limit masing-masing fungsinya. Jadi kalau di sini kan berarti kita cari limit fx sama cari limit gx. Nanti dapat nilainya misalnya L sama M. Itu nanti kita bisa jumlahin di akhir. Nah, kalau pengurangan gimana? Sama aja kalau pengurangan. Kita juga bisa pecah gitu. Jadi satu bagian. Sama ya kayak penjumlahan. Nah, biasanya di limit ini ada konstanta gitu yang nempel di depan fungsinya. Ini kayak K ini nih, yang aku highlight warna kuning. Nah, kalau di limit, kita bisa keluarin nilainya keluar gitu. Jadi di luar limitnya. Jadi nilainya nggak akan pengaruh banget ke perhitungan limitnya, karena dia konstanta, jadi nggak ngaruh banget. Oke, selanjutnya, nah ini buat perkalian sama pembagian. Kalau perkalian sama pembagian sebenarnya sama juga sih prinsipnya. Ini karena perkalian juga bisa dipecah satu-satu. Jadi kalian gitu bisa hitung limit fx-nya, terus kaliin sama limit gx-nya, ya sama, hitung kaliin lagi. Kalau buat pembagian sama juga bisa dipecah jadi bagian atas sama bagian bawah. Nah, kalau buat pangkat, fungsi yang pangkat ini, nilai pangkatnya gitu, kalian itu bisa keluarin gitu ya, keluarin. Prinsipnya sebenarnya kalau limit itu penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, pangkat, akar itu sebenarnya kita bisa hitung dulu nilai limit fungsinya, baru tambahin operasi yang diikutinya. Kalau di sini kan berarti pangkat ya, pangkat n gitu. Nah, jadi kita bisa hitung dulu nilainya berapa, baru dipangkatin. Sama juga kalau akar ya, ini akar. Tapi ingat juga ya, kalau akar itu, terutama jika akarnya itu akar genap gitu, nilai n-nya genap di sini nih, n-nya genap. Si nilai limit fungsinya atau limit fx-nya itu harus lebih besar dari 0 ya, karena dia akar. Jadi harus lebih besar dari 0. Kalau n-nya ganjil, kalau n-nya ini misalnya n-nya ganjil gitu, si limit x menuju c-nya itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau kurang dari 0 juga dia nggak apa-apa, karena n ganjil jadi nilainya masih boleh negatif. Itu untuk sifat-sifat limit. Coba kita lanjut lagi dulu. Nah, selain itu biasanya juga nanti kita akan menghadapi
apa ya, permasalahan trigonometri. Nah, ini juga sering banget ada yang nanti di soal-soal ujian atau kuis-kuis gitu. Sebenarnya kalau untuk limit trigonometri ini ada kayak semacam hafalan gitu sih. Hafalannya terutama yang bagian-bagian ini. Kalau untuk misalkan limit sin x gitu ya, sebenarnya tinggal konversi aja x-nya jadi C jadi sin C, ini gampang. Sama kayak cos juga, tinggal kita konversi nilai cos-nya, nilai x-nya jadi C gitu. Kita tinggal konversi. Nah, yang spesial itu buat limit trigono di sini nih, bagian ini. Di limit trigono, terutama buat x menuju 0 ya, khusus limit x menuju 0. Kalau bentuknya sin x per x, itu nilainya bakal sama dengan 1. Ingat ya, khusus untuk x menuju 0. Kalau nilai C, kan di sini tuh limit ini ya, limit x menuju C, C-nya ini. Nih, kalau C-nya itu nggak sama dengan 0, maka nilainya belum tentu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini bentuk ini kalau kita mau bolak-balik juga sama ya nilainya. Jadi kalau x per sin x nilai sama dengan 1 juga sama. Terus kalau buat tan juga dia sama nilainya. Tan mau dibalik-balik. Kalau cos dia beda lagi. Dia nanti harus kita manfaatin kayak diubah-ubah dulu bentuknya baru bisa dihitung. Kayak gitu sih buat limit trigonometri. Masih bisa lah ya. Masih mudah juga. Oke. Nah, ini kita coba latihan dulu dari sifat-sifat itu. Ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Kita coba bahas dari nomor yang pertama dulu. Tentukan limit x menuju 2 dari x pangkat 3 dikurangi 5x per x kuadrat minus x tambah 5. Kalau buat ini sebenarnya kita tinggal masukin aja x sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 5. Kayak gitu. Terus tinggal kita masukin aja. Tambah 5 ya. Jadi berapa? Atasnya 2 pangkat 3 itu 8. Kurangin 5 kali 2 itu 10. Dibagi, ini 4, dikurangi 2, tambah 5. Jadi 8 kurangi 10 minus 2. 4 kurangi 2, 2 tambah 5, 7. Jadi minus 2 per 7. Oke, nggak ada masalah ya untuk yang ini. Terus yang buat yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini, kalau kita langsung masukin X sama dengan 2, nilainya tuh bakal berapa nih? Bakal ini terus 2 dikurangi 2. Berarti 4 kurangi 4, 0. 0 per 0 ya bentuknya ya. Sedangkan dalam limit kan nggak boleh ada bentuk 0 per 0. Jadi solusinya kita harus selesaikan dengan cara kita ubah dulu nilai limitnya. Bentuk limit fungsinya kita coba ubah dulu. Kita otak-atik gitu. Nah, lihat yang atas nih, bentuk ini tuh bisa kita pecah. Bentuknya jadi ini. X plus 2, X min 2 per X min 2. Nah, udah dipecah kayak gini, terus kita lihat di atas tuh ada X min 2, di bawah juga ada X min 2, berarti kita bisa hilangin ya dua-duanya. Kita coret, jadi dapat limit X menuju 2 dari X tambah 2. Kalau kita masukin X sama dengan 2, berarti 2 tambah 2 ya, sama dengan 4. Oke, udah beres. Terus kita coba lanjut lagi ke yang ketiga. Ini ada limit X menuju 0 dari 4 tambah X kuadrat dikurangi 16 X. Nah, ini juga sama nih kayak kasus nomor 2 itu. Kalau kita langsung masukin X-nya 0, dapat berapa nih? 4 tambah 0, terus dikuadratin dikurangi 16 per X-nya 0. Berarti 0 per 0 juga bentuknya. Nah, bentuk ini berarti kita nggak boleh kan di limit. Berarti harus kita ubah lagi. Kita cari akalin gitu, kita ubah bentuknya. Gimana? Coba kita pecah dulu yang ini ya. Bagian ini coba kita pecah dulu. Berarti 4 tambah X dikuadratin berarti 16 tambah 8X
tambah X kuadrat kurangi 16. Kita bisa sederhanain bawah aja deh. Limit X menuju 0 dikurangin jadi X kuadrat plus 8X per X. Berarti kita bisa keluarin nilai X-nya ya. Jadi berapa? Nih dikeluarin jadi X tambah 8 per X. Nah, kita bisa coret sama X-nya. Jadi X tambah 8. Udah kalau gitu kita konversi aja. X sama dengan 0 berarti 0 tambah 8, 8 ya. Oke, kasus nomor 3 udah. Coba untuk yang nomor 4. Limit X menuju 0 dari sin 9X per 3X. Nah, ini tadi pakai sifat trigonometri yang tadi yang di slide sebelum ini ya. Kalau bentuknya sin, terutama sin ada X per X gini, kita tinggal lihat aja koefisien di depannya, di depan X. Nilai C-nya udah 0, oke berarti udah memenuhi syarat. Terus X per X, sin X sama X, berarti kita lihat koefisiennya aja, jadi langsung ambil deh. Jadi 9 per 3, sama dengan 3 berarti ya. Nah, ini yang kelima. Oke, ini udah. Yang kelima. Nah, ini lumayan tricky. Limit X menuju 0 dari cos X min 1 per X. Kalau kita masukin X-nya 0 berarti kan dapat cos 0 itu 1 dikurangi 1 per 0, 0 per 0 ya. Berarti sama kayak kasus nomor 2 sama nomor 3 ya. Berarti kita harus akalin dulu ini persamaannya. Gimana ini kita ubah dulu bentuk persamaannya biar bisa dihitung nilai limitnya. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Limit X menuju 0 dari cos X dikurangi 1 per X. Nah, sebenarnya ada salah satu cara yang sering dipakai waktu dulu SMA. Cara itu kita pakai perkalian sekawan. Jadi kita kaliin sekawan yang atas ini, tapi beda tanda. Jadi cos X tambah gitu. Kalau di soal kan negatif ya. Ini plus positif kita. Nah, jadi perkalian sekawan. Jadi nanti dapatnya X menuju 0 dari yang atas berarti jadi cos kuadrat X min 1, yang bawah X cos X tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa hitung yang atas tuh bentuknya, bentuk lainnya tuh gini ya, X menuju 0, kita kalau keluarin negatifnya jadi 1 minus cos kuadrat X. Bawahnya kita tetap X cos X tambah 1. Nah, bentuk ini itu bentuk lain dari apa? Bentuk lain dari sin kuadrat ya. Berarti minus sin kuadrat X per X cos X tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, bentar kita cari space kosong dulu. Mau di atas aja deh. Kita coba ke atas sini ya. Di atas sini. Waduh. Coba kita lanjutin ke atas sini. Nah, bentuk ini kita bisa jabarin. Jadi minus sin X dikali X menuju 0 dari sin X per X sama min X menuju 0 dari 1 per cos X tambah 1. Nah, ini kita tadi manfaatin sifat limit yang pertama ya, kalau perkalian. Jadi kita bisa urain satu bagian, satu bagian, satu bagian. Jadi kita bisa hitung bagian yang pertama ini berarti berapa nih? Limit X menuju 0 dari minus sin X. Berarti, ingat aja, kita tinggal masukin aja kan. Sin X itu berarti berapa nilainya? 0 ya. Dikali ini 0 per 0, 1 bentuk yang ini, terus X-nya 0, cos 0 itu 1 ya, berarti 1 per 1 tambah 1, 2. Jadi ini ya tetap 0 sih, kayak gitu. Jadi kita bisa
manfaatin sifat-sifat yang tadi di awal buat nyelesain permasalahan ini. Nah, kita pecahin satu bagian. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin? Atau nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke continuan. Nah, sekarang ke continuan. Continue itu definisinya kayak gini nih. Misalkan kita punya suatu interval AB. Terus ada titik C di antara AB itu. Ada satu titik C di antara si A sama B. Nah, kita bisa bilang kalau fungsi f itu continue di titik C kalau dia memenuhi persamaan ini. Fc atau fungsi dari C itu nilainya sama dengan limit X menuju C dari Fx, dari fungsinya. Nah, ada definisi lain. Kalau fungsi F dikatakan continue sebelah kanan, di titik A, misalkan disebut aja kita titik A, titik lain, maka harus FA-nya itu sama dengan limit X menuju A dari sebelah kanan, X menuju A dari sebelah kanan dari Fx-nya. Kemudian kalau untuk continue kiri, misalkan di titik B, FE-nya itu dari fungsinya Fx gitu. Nah, gimana kalau ada suatu fungsi gitu, misalkan kita sebut satu titik C, misalkan ada satu titik X sama dengan C gitu. Nah, kita bisa tahu kekontinuannya, titik itu kontinu nggak sih? Nah, caranya pakai ini nih, pakai syarat-syarat ini, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, kita harus hitung dulu nilai Fc-nya. Berarti nilai fungsi C-nya ya, nilai fungsi titik C. Kalau udah dapat, kita coba hitung nilai limit si fungsinya di titik C di sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau udah dapat ada 3 nilai kan nanti keluar 3 nilai. Nah, kalau 3-3-nya sama, kita bisa pastiin kalau F-nya itu continue di C. Jadi kalau syaratnya itu harus memenuhi 3 ini ya. Nilai fungsi C, limit di sebelah kiri dan limit sebelah kanan dari titik C itu harus sama 3-3-nya nilainya. Kalau salah satu nggak memenuhi atau ada satu yang beda aja, itu udah pasti nggak continue ya. Discontinue dia namanya. Gitu. Ini untuk teorinya. Nah, ini nih contohnya. Misalkan ada 3 buah grafik nih. Di depan ada yang warna hijau, merah, sama biru. Nah, kita mau tentuin nih, dia continue atau discontinue. Kita coba lihat dulu yang pertama, yang hijau. Kita tentuin dulu kan, berarti nanti disuruhnya cari nilai fungsi C di titik C. Nilai. Kita kalau lihat dari grafik, nilai fungsi C berapa? Ini berarti ya yang lingkaran penuh. Berarti berarti nilainya M. Yang ini kan ya. Nah, terus limit FC dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan berarti daerah sini nih. Daerah sini nih. Daerah sebelah sini. Sebelah kanan ya. Berarti di M juga ya. Sebelah sini kan. Di M juga. Kalau kirinya, sebelah kiri berarti di mana sebelah sini ya? Sebelah kiri berarti atas yang ini. Berarti dia nilainya L ya. Ini L. Nah, syarat titik C itu continue adalah saat nilai ketiganya itu harus sama ya. Berarti karena ini M sama L beda, berarti dia discontinue. Jadi untuk grafik ini dia discontinue. Nah, sekarang kita coba lihat lagi yang ke grafik kedua. Nilai fungsi di titik C-nya di L ya, di lingkaran penuh ini. Di L. Terus
limit dari sebelah kanannya berarti limit sebelah kanan berarti daerah sini itu di titik di M ya, di sekitar M. Terus yang sebelah kirinya juga di sekitar M. Sekitar M. Kalau karena ini beda lagi berarti dia discontinue juga ya. Discontinue. Karena dia beda. Nilai fungsinya dia di L. Terus di sebelah kanannya juga L. Di sebelah kirinya juga L. Karena sama, oke ini sama, berarti dia continue. Di titik di X sama dengan J. Gitu, salah satu definisinya dia kalau continue atau enggak. Nah, kalau terus fungsi F juga disebut continue pada interval buka AB bila F-nya continue di setiap titik pada AB. Sama fungsi F disebut continue pada interval tutup AB gitu kalau F-nya continue di interval AB. Continue kanan di A dan continue kiri di B. Contohnya kayak gini nih. Misalkan kita punya grafik sebelah kanan ini ya, yang ini. Waduh. Yang ini. Nah, sekarang kita cari nih titik apa saja yang nggak continue. Sebenarnya kayak kita yang tadi sebelumnya lihat, cara cepatnya kita bisa lihat aja sih kalau dia continue itu dia harus kayak grafik mulus gitu kan ya, nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh kayak gini, nggak boleh atau dia loncat, kayak gitu juga nggak boleh gitu, misalnya dia loncat, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita di grafik ini, yang pasti nggak continue yang mana? Yang ini ya, karena dia kosong, kayak hilang, ada yang titik, ada nilai yang hilang, dia sama dengan 1, terus di sini ya, nah dia tiba-tiba loncat gitu, dari sini ke sini langsung tiba-tiba continue. Sama di sini nih, karena nilainya juga kosong, sama kayak yang X1 yang 1. Jadi titik apa aja nggak continue, X sama dengan 1, X sama dengan 3, sama X sama dengan 5. Kayak gitu. Berarti sisanya kalau dia continue ya. Selebihnya berarti titik-titik lainnya dia continue gitu. Oke. Nah ini latihannya nih. Ini dari buku yang dari 2019. Nah, contohnya kayak gini ya. Tentukan nilai A dan B agar fx. Nah, ini piecewise function ya. Min 1 kalau x-nya kurang sama dengan 0, terus ax tambah b kalau x-nya antara 0 sampai 1, sama nilainya 1 kalau x-nya lebih besar sama dengan 1. Sama selang 0 sampai 1 itu dia continue ya. Nah, berarti kita harus manfaatin definisi dari continue tadi ya. Ingat aja yang tadi yang pertama itu nilai. Kita cari dulu nilai FC-nya. Yang kedua tadi apa? Cari nilai limit X menuju C sebelah kiri dari FC. Dan nilai limit dari X menuju C sebelah kanan itu sama ya nilainya ya. Terakhir harus tiga-tiganya itu memenuhi 3 syarat ini. Kita bisa pastiin lah kalau titik itu pasti continue. Nah, untuk kasus ini, kita lihat kalau dia itu continue di selang 0 sampai 1, berarti kita cek aja di titik 0 sama titik 1, dia continue atau enggak. Karena soalnya minta continue, berarti kita harus cari nilai A sama B-nya biar dia continue. Oke, kita mulai dulu dari X sama dengan 0. Aturan yang pertama itu cari nilai FC-nya, berarti F0. F0-nya di sini dikasih tahu min 1. Di sini ya yang pertama min 1. Terus yang kedua, kita cari dulu nilai limit X menuju 0 dari sebelah kiri. Berarti dari FC ya, F0. F0 itu berarti ini ya, sebelah kiri kan ya. Min 1 juga. Sama limit X
menuju 0 dari sebelah kanan dari F0. Itu berarti di sini ya. Sini. Karena di sebelah kanan berarti yang ini. Berarti limit X menuju 0 dari sebelah kanan sama dengan AX tambah B. Nah, kita masukin aja nilai X-nya itu 0 ya. Sebenarnya ini angka 0-nya nggak pas banget 0 ya. Sebenarnya 0,000 mungkin berapa gitu. Tapi kan yang paling mendekati 0 dari sebelah kanan. Jadi kita anggap aja 0. Jadi kalau 0 berarti nilainya B aja ya. Kan 0 ya. Kalau kita masukin 0 berarti A dikali 0, 0 tambah B ya B. Oke. Karena tadi ya, tiga-tiganya harus sama, berarti nilai B-nya harus sama kayak ini ya. Harus sama kayak F0 sama dengan kayak ini. Min 1 berarti. Nah, udah dapet nilai B-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai A-nya. Berarti untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, nilai F1-nya berarti yang ini ya. F sama dengan 1 berarti 1. Terus limit X menuju 1 dari sebelah kiri. Itu berarti yang ini ya. Sebelah sini. Sebelah sini. AX tambah B ya. AX tambah B. AX tambah B. Nah, kita udah tahu kan B-nya, langsung kita masukin aja. Jadi, AX kurangi 1. Nah, kita langsung masukin aja nilai satunya ke X. Gitu. Jadi, berapa? Min A kurangi 1 ya. Itu positif. Salah. A positif ini. Positif. 1. Oh iya benar. Positif. Oh ya positif harus. Sama sebelah kanan nih. X1 dari sebelah kanan, F1. Berarti yang ini ya. Nilainya 1. Nah, udah dapat 3 nilai. Karena harus memenuhi persamaan yang berarti 1 harus sama dengan min 1 harus sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Jadi nilai A-nya dapat 2. Berarti untuk nilai A-nya itu kita dapat sama dengan 2. Dan nilai B-nya sama dengan min 1. Kayak gitu. Oke, kita coba lanjut dulu aja ya. Nah, kan tadi udah dijelasin nih kalau continue itu harus nyambung semua. Nah, ini sekarang ada juga yang namanya discontinue. Discontinue itu kalau tadi ya, kalau nilainya itu ada loncat atau ada nilai yang kosong, pokoknya dia nggak nyambung itu gambar grafiknya. Nah, jenis-jenisnya kurang lebih ada 4 biji ya kayak di sini. Yang pertama itu kalau dia discontinue-nya terhapus gitu. Jadi ada nilai yang kosong di sini. Tidak terdefinisi di X sama dengan 0, jadi kita nggak tahu nilainya berapa, tiba-tiba kosong aja. Terus nyambung lagi. Nah, itu tetap discontinue. Yang kedua, nah ini nih, yang sering juga adalah discontinue loncat. Biasanya itu di piecewise function gitu, dia sering muncul nih, grafik kayak gini. Dia discontinue karena dia kosong gitu kan, langsung loncat, nggak boleh. Terus ada juga discontinue tak hingga. Discontinue tak hingga ini terjadi kalau di X sama dengan 0-nya kan di sini dia kayak nggak ketemu ya kan, ini kan ini menuju tak hingga terus naik. Ini juga sini naik terus ke atas sampai tak hingga, ini sampai tak hingga. Jadi nggak ada titik temunya di tak hingga. Jadi dia tidak disebutnya discontinue. Terus sama yang terakhir, dia bentuknya osilasi gitu. Osilasi. Ini contohnya kalau di sin 1 per X gitu. Oke, ini hanya pengenalan aja. Coba kita lanjut dulu aja ya ke teorema nilai antara. Teorema nilai antara kayak sesuai namanya berarti ada suatu nilai di antara sesuatu. Nah, misalkan F itu continue pada interval tertutup ya, A sama B. Untuk setiap W yang merupakan bagian dari nilai fungsi A sama nilai fungsi B, bakal terdapat suatu bilangan C gitu, di antara interval tertutup A sama B, di mana nilai FC-nya itu sama dengan W.
Jadi kayak gini nih gambar grafiknya. Jadi kayak kan continue ya, dari A sampai B-nya dia continue. Yang biru itu dia continue. Dia continue mulus gitu ya, nggak ada potong-potongan atau apa. Nah, terus misalnya kan kita sebut dari satu titik C di mana aja di antara A sama B ini. Nah, nilai C itu pasti apa ya, nilai fungsinya atau FC ini itu pasti juga ada di interval ini ya, di antara ini. Nggak mungkin di luar gitu, nggak mungkin keluar. Soalnya kalau continue dia pasti nyambung gitu dengan teorem nilai antara. Tadi FC-nya misalnya W gitu. Nah, ini contoh kasusnya kayak gini. Misalkan kita punya fungsi Hx. Kita sebut aja Hx, nilainya X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 1. Terus mempunyai akar real di antara 0 sampai 1. Nah, karena ini kan dia bentuknya polinom ya. X pangkat 3 tambah 2X kurangi 1 ini polinom. Kalau polinom udah pasti dia kontinu ya. Polinom, kalau polinom dia pasti kontinu. Kalau udah pasti kontinu, berarti kita tinggal buktian aja kalau ada akar real di antara 0 sampai 1. Caranya gimana? Caranya itu sama kayak ini. Berarti kita cari dulu, kan kita udah tahu nilai A sama B-nya itu. Misalkan A-nya itu 0, B-nya 1. Nah, kita coba cari dulu FA sama FB-nya ini loh. Nah, kita cari. Berarti untuk FA-nya atau misalnya F0, berapa? Kita nggak masukin aja langsung 0,3 tambah 2 kali 0 kurangi 1. Berarti berapa? 0 tambah 0 kurangi 1, 1. Terus F1 berarti 1/3 tambah 2 kali 1 kurangi 1 ya. Berarti berapa? 1 tambah 2 kurangi 1, 2. Nah, kita udah dapat nih kalau nilai fungsinya itu pasti di antara 0 berarti min 1 sampai 2. Jadi kalau kita gambar grafiknya, misalkan kayak gambar grafiknya gini ya. Ini min 1, ini 2, terus ini 0, ini 1 gitu ya. Di 0 itu dia nilainya min 1 di sini, terus dia di sini. Nah, gambar grafiknya pasti ngelewatin sumbu X ya. Dia pasti ngelewatin sumbu X kan. Pasti ngelewatin sumbu X. Di sini misalkan, di titik C. Nah, karena dia melewati titik C, pasti C itu disebut akar realnya berarti ya. Berarti terbukti untuk yang ini. Kalau untuk polinom ini pasti punya akar real di antara 0 sampai 1. Kayak gitu. Soalnya dia pasti bukan menyinggung sih, memotong sumbu X-nya, bukan sumbu X, sumbu X gitu. Jadi dia punya akar real. Oke. Oke. Sebenarnya untuk materi limit sampai situ aja sih. Sebelum masuk ke turunan, mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari pembahasan tadi? Saya mau bertanya, Kak. Tadi yang waktu aturan itu, Kak, yang banyak itu yang X tambah dan lain-lain itu. Berarti kalau misalnya F1 itu bakalan sama dengan 1 gitu, F0 sama dengan 0. Yang sebelum, yang mana? Yang ini ya? Iya, Kak. Tadi itu, oh iya, yang ini. Kan yang ini ya, yang ini ya. Kan kalau dengan artinya kan nilai 0 termasuk juga ya. Artinya kan ini X kurang 0 sama X sama dengan 0 ya. Artinya jadi kita bisa ngambilnya X sama dengan 0 juga sama dengan 1. Gitu. Ini punya dua arti gitu, jadi artinya juga sama aja sih. Jadi bisa ambil informasinya dari sini. Jawab. Kalau misalnya itunya nggak diketahui, berarti caranya gimana, Kak? Kalau misalnya itunya tuh bukan min 1 gitu, tapi berupa kayak misalnya X kuadrat tambah bla 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 gitu, Kak. Oh, misalnya dalam bentuk fungsi kayak gitu ya. Sebenarnya gimana soalnya lagi sih? Sama aja, sebenarnya caranya sama aja sih kayak ini. Bisa, sebenarnya kalau kayak gini kan berarti nanti kita
kayak disamain gitu ya, berarti fx itu kan karena misalkan tadi di x sama dengan 0. Syarat yang pertama untuk x sama dengan 0, f0-nya itu kan misalnya tadi fx itu ya, fx 0 nanti berapa nilainya, misalnya a tambah x kuadrat bla bla bla. Terus yang kedua, syarat yang keduanya yang buat limit x menuju 0 dari sisi kiri sama sisi kanannya kan tadi ada juga. Misalkan berarti kiri sama yang ini juga berarti sama kayak ini ya. Sama kayak atas, berarti ax kuadrat bla 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 gitu. Misalkan kita nggak tahu yang ini. Terus yang bawahnya nggak tahu juga. Nah, gimana nih kalau itu? Sebenarnya kayaknya jarang sih ada soal ini. Kayaknya nggak mungkin juga. Pasti ada informasi yang bisa kita gali gitu. Soalnya kalau ada lebih variabelnya lebih dari satu juga agak susah ya. Kayaknya nggak sih harusnya. Variabelnya biasanya yang dicari cuma satu. Jadi biasa nggak harusnya nggak ada sih soal-soal kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Berarti Kak kalau yang itu nyarinya yang dari limit kiri sama limit kanannya aja ya Kak? Iya, sama yang ini juga nilai fungsinya. Harus tiga-tiganya memenuhi. Oke. Masih ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita lanjut ke turunan? Kak, sebelum lanjut ke turunan ini ada latihan soal-soal gitu nggak, Kak? Yang bisa dibahas bersama gitu. Oh, latihan soal tugas bersama ya. Kayaknya ini karena aku baru tutor perdana hari ini, jadi aku belum nyiapin sih. Aku baru nyiapin PPT-nya aja. Mungkin ya boleh jadi evaluasi ke depan, nanti aku buat nyiapin. Atau kalau kalian punya soal mau ditanyain sekarang juga boleh. Saya ada Kak. Oh ya boleh. Kirim kemana ya enaknya? Melalui Zoom kayaknya bisa, Kak. Oh ya boleh, coba dikirim di chat aja. Oh ya tuh boleh dikirim di grup aja. Soalnya mungkin. Sudah saya kirim Kak. Oke, oke aku coba masukin ke PPT-nya biar gampang. Oke, oke soal ini ya. Nomor 6, oke ada 3 nomor. Ambil apa ya, lucu deh. Yang pertama, diketahui fungsi fx, langit. Nah, fungsi fx, cx kuadrat tambah 2x jika x kurang dari 2 sama x pangkat 3 kurang cx jika x lebih besar sama dengan 2. Oke, tentukan nilai konstanta c sehingga f kontinu di minus hingga sampai tak hingga. Oh, nah, ini sama ya caranya kayak tadi. Karena
dia kan harus memenuhi ketiga syarat gitu ya. Oke, berarti kita coba jabarin satu-satu. Syarat yang pertama, nilai F2-nya. Coba kita cari nilai F2-nya, berarti ini ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi C kali 2. Jadi 8 dikurangi 2C. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, limit X menuju 2 ya, menuju 2 dari sebelah kiri. Itu sebelah kiri itu berarti yang atas ya, yang pertama. Ini CX pangkat 2 tambah 2X. Kita langsung masukin aja. Jadi ini jadi 4C sama tambah 4. Oke, terus yang sebelah kanan, limit X menuju 2 di sebelah kanan, berarti yang bawah X pangkat 3 minus CX. Berarti jadi 8 kurangi 2C. Nah, udah ada nih nilainya 1, 2, 3. Syaratnya kan harus sama ya. Yang pertama, kedua, yang ketiga. 1 sama ketiga udah sama ya, udah nggak usah tulis 2 kali, jadi sekali aja. Oke, sama dengan 4C tambah 4. Kalau udah kayak gini ya, langsung biasa aja sih. Hitung biasa, jadi ini udah ruas, 6C ini jadi 4 ya. Jadi C-nya 4/6, itu berarti 2/3. Jadi nilai C-nya di sini berapa? 2/3. Kayak gitu. Terus yang nomor 7 di sebelah mana ya? Bawah aja cukup. Oke. Terus yang A, tentukan A agar F continue di R. Oke. Sama ya berarti caranya. Kita cari dulu nilai. Karena dia continue di seluruh R, berarti continue juga di X sama dengan 1. Berarti kita cari F1-nya. Ini berarti yang ini ya. Jadi pakai fungsi yang bawah. Berapa itu? Akar 9 kali 1 tambah 16. Bawahnya AX, berarti A kali 1A tambah 1. Yang atas jadi akar 9 tambah 16, 25. Yang bawah jadi A tambah 1. Jadi 5/A tambah 1. Oke, yang pertama beres. Yang kedua, limit X menuju 1 dari sebelah kiri. Sebelah kiri berarti yang pertama. Yang ini. 2X pangkat 3 kurangi 4X tambah A. Sama dengan, langsung masukin aja ya, X sama 1. Jadi 1 kurangi 4 tambah A. Berarti berapa? Minus 3 tambah A ya. Sama 1 lagi di sebelah sini deh. Lagi limit X menuju 1 di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti yang bawahnya. Waduh, berapa tuh? 9X kuadrat tambah 16. AX tambah 1. Kita langsung masukin aja berapa jadi nilainya. 9 kali 1, 9 tambah 16. X-nya 1 jadi A tambah 1. Oke. Jadi berapa? 25 berarti 5 per A tambah 1. Sama ya kayak ini. Ingat lagi aturannya harus sama tiga-tiganya. Berarti 5 per A tambah 1 harus sama dengan ini ya. Minus 3 tambah A. Ini gimana caranya? Kali silang juga harusnya boleh sih. Jadi 5 sama dengan, udah luas aja. Minus 3 tambah A tambah 1. Oke, kita masuk. Pindah aja ke atas. Oke, bisa lebih atas deh. Hapus dulu. Kita lebih atas aja. Nah, berapa tadi? 5 sama dengan, sekali aja langsung ya. Berarti min 3A terus min 3 tambah A kuadrat tambah A. Oke, tahu.
Jadi A kuadrat. Jadi minus 2A, pindah ke samping jadi minus 80. Oke, tinggal difaktorin aja berarti ya. Berapa? Ini berarti berapa? Minus 4 sama plus 2 ya. Atau hanya 4. Terus misalnya kita lihat lagi fungsinya. Kalau A-nya min 2 atau A-nya 4, ada sesuatu yang dipermasalahan nggak? Kalau kita lihat di sini, untuk A-nya min 2 atau A-nya 4, kayaknya nggak masalah. Jadi nilai A bisa 2 ya. Yang ini atau yang ini. Karena kalau A-nya min 2 atau 4, kayaknya nggak ada masalah. Jadi boleh. Bisa dua-duanya memenuhi. Nah, terus yang B. Ini yang A tadi. Terus yang B sekarang. Tentukan semua asimtot datar grafik fungsi f tersebut. Asimtot datar seharusnya udah ya dibahas di teman sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Asimtot datar itu kalau nggak salah limit x menuju ta hingga ya, kalau nggak salah. Kita lihat dari ta hingga dari fungsinya harus sama. Berarti yang atas sama. Berarti yang ini dari chat. Kok kenapa layarnya tetap ya tulisannya? Tetap emang ada masalah kenapa? Yang di atas belum muncul, Kak. Ini Ya. kuat lagi. Yang mana yang ini? Yang ini. Yang ini bukan yang atas. Yang di samping gambar, Kak. Nggak muncul. Yang sebelah kanan ya? Kenapa ya? Bentar. Iya, Kak. Oh, udah kelihatan belum? Waduh, bentar. Kenapa kayak gini ya? Oke. Udah kelihatan belum? Oh, ternyata salah. Oke, keren. Ke pause. Nah, caranya. Bentar. Oh, gini aja. Coba di stop share dulu, Jer. Iya, coba. Stop share dulu. Share yang ini. Nah, harusnya udah kelihatan. Nah, udah kelihatan ya harusnya. Nah, oh ya tadi lanjutin aja deh kalau yang kepotong. Tadi kepotong berarti sampai yang bintang sini ya. Ini tadi langsung aja sih, tinggal kali-kali aja. Tinggal kali-kali, nanti tinggal di faktorin, dapat nilai A-nya 2 sama 4. Terus karena nggak ada masalah kalau kita masukin, jadi bisa sih dua-duanya. Nah, terus yang B. Oke, yang B tentuin asimtot datar. Asimtot datar itu, oke. Asimtot datar kita hingga ya dari kanan sama kiri. Ini kita ambil dulu yang sebelah kanan. Kalau kanan bukan yang ini dong fungsinya salah. Waduh, gimana ya? Oke. Kalau ini yang kiri sih, kita kasih minus aja deh. Minus berarti merah. Nah, ini negatif ya, negatif tak hingga. Karena kalau yang kiri kan berarti ambil yang A-nya. Kan kurang dari 1 berarti dia sampai minus 1 terus sampai minus tak hingga. Kalau yang ini kan 1 terus sampai tak hingga. Berarti ini yang kanan, ini yang kiri. Kalau yang kiri berarti yang ini. Nah, A-nya tadi kita udah dapet 4 atau 2. Waduh, pakai yang mana ya? Bentar. Oke, nggak apa-apa.
Coba kita, sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih mau masukin min 2 atau 4, nggak masalah. Coba kita masukin A-nya 2. A-nya -2. T untuk minus hingga S sampai -2. Berarti karena ini bentuknya polinom, terus minus hingga, ini berarti kalau polinom kan kita lihat pangkat tertingginya aja ya. Berarti kan A-nya nggak masalah ya. Mau min 2 atau 4 berarti nggak terlalu bermasalah. Kita hanya lihat yang ini aja. Kalau polinom apalagi menuju minus hingga berarti otomatis ini minus hingga pangkat 3 ya otomatis minus hingga ya. Berarti itu bukan asimtot datar yang bukan. Jadi sebelah kiri nggak ada. Terus sebelah kanan. Terus sebelah kanan berarti menuju hingga positif. Nah, berarti kita masukin lagi tadi berapa 9 x kuadrat tambah 16 per A-nya. Nah, A-nya ada 2 nih. Ada min 2x tambah 1 sama 9x kuadrat tambah 16 sama A-nya kalau 4. Oke, kalau untuk limit menuju hingga, apalagi bentuknya pecahan, pecahan kayak gini, berarti lihat pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi yang di atas berarti berapa? X kuadrat diakarin jadi X, ini 9 diakarin jadi akar 9, yang bawah minus 2. Jadi minus 3/2. Terus yang kalau yang bawah, ini akar 9, yang atas, yang bawah 4. 3/2. Bentar, kenapa ada video kan? Kak, itu yang limit X mendekati tak hingga itu yang dimasukkan ke dalam X-nya itu berapa ya Kak tadi Kak? Yang sebelah mana yang B? Iya, yang B baris ketiga Kak. 1, 2, 3 yang ini. Iya. Oh, yang limit menuju hingga. Kalau limit menuju hingga kan, kita ganti warna aja biar nggak pusing. Merah aja ya. Nih, limit X menuju hingga, kalau bentuk polinom kan, kalau bentuk misalnya polinom per polinom, ini kan kita selalu ambil apa ya, derajat polinom tertinggi ya. Kita lihat yang tertinggi yang paling di atas sama bawah. Kalau sama angkanya sama gitu, misalnya derajatnya kayak gini, misalnya 2x pangkat 3 sama x pangkat 3, kan berarti tertinggi 3 sama 3. Berarti kita ambil koefisien depannya aja, jadi 2 sama 1, jadi 2 per 1, 2 gitu. Kalau atas lebih gede, derajatnya misalnya 4, berarti hasilnya nanti, berarti kalau limit X, misalnya gini, limit X menuju hingga, bentuknya polinom per polinom ya, misalnya X pangkat 4 sama X pangkat 2, itu kan yang atas lebih besar ya, jadi pasti hanya nanti hingga. Terus kalau kebalikannya, kalau limit X menuju hingga, yang bawah lebih gede, karena bawah lebih gede, dan kayak pasti menuju 0 nanti sih, ini gitu. Jadi ini materi sebelumnya sih, karena ini kan bentuknya tadi akar ya, karena akar terus ada x kuadrat, jadi kayak diakarin gitu. Jadi kan ini nanti dapat kayak 3x gitu, 3x sama min 2x gitu kan, sama derajat tingginya pangkat 1, ambil koefisiennya aja. Oke, ini kenapa ini aja gue coba nih. Sebentar, kayaknya ada yang salah di sini.
Bentar. 5 sama dengan taruh ulang aja tadi sini terus sini. Oke. Ini 5 tambah A tambah 1. 5 jadi oke, minus 3 oke. Tambah tambah A kuadrat 8. Harusnya A-nya 4 sih yang benar. Gak yang salah nggak ya? Kalau kita masukin sebenarnya, kalau kita masukin kan kalau A-nya tadi 4 benar, A tambah 1 jadi 5/5 1. Juga min 3 tambah 4 jadi 1. Benar 1. Tapi kalau min 2 nggak benar. Kayaknya ada salah hitung. Kalau kita masukin min 2 jadi min 5. Terus kalau kita masukin jadi 5 atau 3 ini negatif. Salah sih. Harusnya ini yang benar. Ini salah. Ini nggak tahu kenapa salah. Salah di mana ya? Oh. Oke, yang pasti ini salah. Jadi pakainya 4 sih. Ini salah, ini salah. Salah. Salah jadi yang benar ini. Jadi ini target posisinya dia rapi. Tentukan A jadi A-nya 4. Asymptot datarnya berarti dia sama dengan 3/2. Yang tidak nomor 1 C sama dengan 2/3. Oke. Ini kenapa salah ya? Oke, dah, skip aja. Kak, itu faktor dari mendekatinya dari yang sebelah kanan bukan, Kak? Yang bawah ini. Bukan, Kak, yang kenapa A-nya 4 itu, Kak? Nggak yang min 2. Oh, ini sebenarnya A sama dengan 2 salah sih. Soalnya kalau kita tadi kan yang di pertama itu di sini ya. Tadi kan ini ya, yang ini ya. Nih, F1-nya kan tadi dia 5/A tambah 1, terus limit X menuju dari 1 yang sebelah kanannya tadi berapa? Sebelah kanan itu sama ya, 5/A tambah 1. Terus yang sebelah kiri tadi itu min 3 tambah A. Kan 3-3 harus sama. Kalau kita masukin A-nya 4, jadi 1, ini jadi 1, ini juga jadi 1, yang bawah jadi 1. Kalau A-nya min 2, ini jadi minus 5/3, yang bawah jadi minus 5. Beda ya, jadi nggak boleh sih yang A ini. Jadi ya, harusnya A sama 4. Cuma kenapa harusnya ini nggak muncul sih yang A ini. Kayaknya ada salah perhitungan. Tapi ya harus diuji lagi sih mungkin. Benar-benar. Jadi kita pakai A-nya 4. Oke, udah berantakan banget ya. Ntar kita tambah space lagi deh. Nah, kita coba copy lagi soalnya deh. Nah. Yang ini kayaknya masih ada pertanyaan nggak? Atau udah cukup jelas? Oke, kayaknya nggak ada ya. Atau ada nggak tadi? Kenapa tadi ada yang mau nanya nggak? Atau enggak? Oke, nggak ada ya. Oke, berantakan ya. Apa deh. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang kita space baru. Interval 1-5 dan persamaan fx sama dengan 6 dan dipenuhi oleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Jika f2 sama dengan 8, jelaskan mengapa f3 lebih besar dari 6. Ini kayaknya nilai antara ya. Oke. F-nya continue di interval 1-5. Terus dan persamaan fx. Oke. Oh iya, oke. Oke, nomor 8. Kita coba gambar grafik ini biar gampang bayangin. Dan dia ini 1, 2.
3, 4, 5. Ini X. Terus nilai paling tinggi 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Continue 1 sampai 5 dia continue. Terus persamaan. Oh, F1 sama dengan 6. Terus F4 juga sama dengan 6. F2 sama dengan 8. Terus F3 juga bisa dari 6. Benar. Mengapa? Itu ya. Oke, tadi F1-nya 6 di sini. F4-nya juga 6 ya. 6. Terus F2-nya 8. F2-nya 8. Nah, terus karena A sampai dari 1 sampai 5 dia continue. Berarti kalau kita tarik garis kan dari sini paling gampang ke sini ya. Terus dari sini dia ke sini. Di sini dia bisa naik atau turun gitu. Kita nggak tahu. Nah, jelaskan mengapa F3 besar dari 6. F3 kan berarti yang ini. Jadi kalau kita tarik garis ke atas, nilainya kan pasti, nah ini termin nilai antara yang tadi. Nilai termin antara tadi itu yang kayak gini kan ya. Kalau misalnya ini A, ini B, terus A-nya misalkan di sini, terus FB-nya di sini, terus dia continue gitu ya. Pasti ada FC gitu ya, 1 titik C yang di antara ini kan. Nah, sama halnya kayak gini. Coba kita perbesar aja ya, di titik itu, biar gampang lihatnya. Di sini 8. Di sini 6 ya. Terus dari 2 aja. 2 sama 4. Terus yang tengah-tengah 3. Di 2 itu 6. Di 4 itu 8 ya. Kebalik. Ini 8 ini. Balik-balik. 4 tuh 6. 2 tuh 8. Oke. Nah, karena dia continue kan sama ya kayak prinsipnya kayak yang di atas. Di selang gitu, di selang interval 2 sampai 4, satu titik misalkan 3. Terus berarti nilainya di antara ini kan. Nilai 3-nya karena dia akan continue gitu. Jadi ini kenapa? Karena kalau pakai kata-kata mungkin gini aja ya. Gitu. Karena C itu kan di antara interval 2 sampai 4 dan kenapa C ya? 3 aja. 3 di antara interval 2 sampai 4 dan FC itu kan juga bagian atau di antara dari F2 sampai F4 atau di mana kan tadi nilai apa C lagi 3 F2-nya itu dari 6 dari 8 itu sih mungkin aku kata-kata teorema nilai antara. Kalau secara definisi kayak gini kata-kata. Kalau secara gambar kayak gini. Mungkin. Oke, udah menjawab belum? Kak, kalau misalnya itu emang grafiknya kayak harus kayak gitu atau bisa sembarang gitu Kak. Jadi memungkinkan gitu F3-nya kurang dari 6. Oke. Memungkinkan. Oke, sebenarnya kalau secara grafik kan sebenarnya grafik kan kita nggak tahu ya di sini. Yang ini ya, selang ini kan sebenarnya bisa naik kayak gini, bisa turun ke bawah kayak gitu ya. Tapi secara teorema apa ya? Kayaknya agak susah juga sih ngebuktinya. Agak banyak. Tapi kalau secara teorema yang kita udah pelajari kan teorema nilai antara kalau ada bisa ya itu kalau dari suatu interval satu titik di antara interval nilainya juga pasti di nilai fungsi intervalnya juga. Jadi kayaknya secara grafik emang mungkin bisa, tapi secara nilai, secara teorema harus di antara gitu.
Berarti Kenapa Kak, ya? kalau misalnya yang interval 5 itu kita nggak usah dilihat itu. Jadi yang cuma 2 sama 4-nya aja. Iya 24 Maret. Soalnya 5 juga nggak dikasih tahu kan berapa nilainya. Kayak gitu. Nggak tahu sih, aku juga masih nanya, yang ini masih bertanyakan. Jadi saya sama teori aja deh. Dari yang kita udah pelajari. Oke. Oke, waktunya juga ini tinggal beberapa menit, kita lanjut dulu aja ke turunan minggu depan. Kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa deh, kita mulai dahuluan aja dulu, biar ada sedikit ingat-ingat materi SMA lagi. Oke, nah, turunan. Misalkan kita punya sebuah mobil tuh bergerak dengan persamaan posisinya, ST sama dengan setengah T kuadrat, berapa kecepatan rata-rata. Oh, kalau kecepatan rata-rata gampang ya, tinggal posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi selang waktunya berapa. Berarti ST2 dikurangi ST1 per T2 dikurangi T1. Kalau misalkan kita titik awalnya 0 sampai 1, berarti kan ST1-nya tadi 0, kita masukin aja. Kalau 1 dia jadi setengah, jadi V rata-ratanya setengah ya. Berarti kan kalau kita gambar grafiknya kayak gini, pindahannya ya anggaplah di sini ya, kayak gitu. Terus kalau titik awalnya, waktu awalnya 0 sampai 2 gitu, 2 terus 2 jam, 2 jam atau 2 detik, kecepatan ratanya 1. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya, kan ini kecepatannya ya, kecepatan rata-ratanya ini 1. Nah, nilai 1 itu sama nilai setengahnya itu sebenarnya kan ngelambangin kayak apa, kemiringannya gitu ya. Kemiringannya 1, ini kemiringannya atau M 0,5. Kemiringan grafiknya. Nah, sekarang kalau ditanyanya kecepatan saat tepat di saat waktu 1 detik gitu, misalnya di satu jam atau di jam 1 gitu, tepat di 1 itu berapa nih di sini nih? Garis ini berapa nih kecepatannya? Nah, kita bisa pakai pi rata-rata, nggak bisa ya, soalnya kan ini harus ada selang ya, interval. Nah, jadi kita harus manfaatin si nilai limit. Gambarnya kayak gini. Ntar kita hapus dulu yang ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, ke zona merah. Jadi kan kita cari kecepatan pas di sama dengan 1 ya di sini ya. Berarti kan tadi ini ya kurang kayak gini kan ya. Kecepatannya ya di miring gitu. Dari kemiringan saat pas di T sama dengan 1. Nah, caranya gimana? Kalau yang tadi kan, misalkan yang kayak tadi gini ya, misalkan tadi kan tuh kayak gini ya. Tadi tuh ada selang T, ini tuh selang apa tadi? Selang waktunya ya. T, ini T2 dikurangin ST1 kan tadi ya. Kalau kita gambar tadi. Nah, kita manfaatin aja informasi ini. Bentuk ini. Nah, kenapa bisa dapat S sama dengan tiba-tiba 1 tambah delta T? T1 ditambah perbedaan ya, delta T. Kan berarti delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Terus kita pindah ruasin jadi dapat T2 sama dengan T1 tambah delta T. Nah, kalau kita T sama dengan 1, berarti T1-nya 1 tambah delta T. Ini kan ST2 dikurangin ST1 ya. ST1-nya 1. Per ini kan ya delta T sama dengan T2 T1. Sama. Pakai cara yang sama, karena ini kan perbedaannya cukup jauh ya delta T-nya ya. Agak cukup lebar. Karena ini pakai selangnya cukup jauh. Kalau kita mau selangnya sangat kecil gitu ya, selangnya kecil banget. Berarti kan ini, maaf, misalnya di sini ada untuk pendekatan nilai gitu ya. Sini delta T.
Kita mau sekecil mungkin delta t-nya, berarti pakai limit menuju 0. Jadi delta t-nya cari sekecil mungkin sampai mendekati 0. Bukan 0, bukan pasti 0, tapi mendekati 0. Jadi tinggal pakai limit, delta t-nya mendekati 0 atau sedekat mungkin, jadi pas di titiknya. Pas banget, kalau bisa sepas mungkin. Jadi dari ini, S, 1 tambah delta T dikurangi S1 per delta T. Atau sama aja kayak V rata-ratanya, limit delta T menuju 0. Nah, bentuk ini kita bisa ganti ke bentuk umumnya. Jadi kalau kita ganti ya limit delta T-nya jadi H, terus T1-nya sama dengan X. Jadi limit H menuju 0 dari F X tambah H dikurangi Fx per H sama dengan turunan. Untuk definisi turunan. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, dapatnya dari mana. Oke. Nah, bentuk lain dari turunan, ini yang tadi bentuk umum. Bisa juga kayak bentuk kayak gini. Kita cari, sama sih ini, cuma selang-selang, dikurangin. Ini juga sama sih bentuk lain dari gini. Bentuk lain atau dy per dx, ini juga kadang sering dipakai. Nah, ini simbol-simbolnya nih. Simbol-simbol ini sering banget dipakai nih. Simbol-simbol turunan tuh biasanya pakai kutip, kalau nggak ada D-nya, dy per dx, atau D besar, terus ada X-nya kecil gitu. F gitu. Ini bentuk-bentuknya aja. Nah, ini coba latihan. Oke, latihannya gampang sih. Ini langsung aja deh. Kalau kita cari turunannya berarti ini kayak ngulang materi SMA ya. Berarti kan pangkatnya pindahin ke depan ya. Jadi 2 terus dikurangin ya, pangkatnya dikurangi 1 jadi X aja. Yang buat jadi 3. Kalau yang ini berarti X diturunin berarti 1. Ini bentuk lainnya kan X pangkat setengah ya. Turunin jadi setengah, X pangkat min setengah. Jadi atau bentuknya jadi 1 per X. Gitu. Kalau sin turunannya berarti, ini juga gampang, tinggal dikeluarin ya angkanya ke depan. Sin berubah jadi cos gitu. Cos 2X. Kasusnya misalnya tentukan kemiringan garis singgung terhadap Y sama dengan X kuadrat min 2X di titik 2,0. Ini juga gampang ya, langsung aja. Kan kita cari kemiringan. Kemiringan itu gradien ya, atau M. Atau turunan pertama kan, turunan pertama. Berarti langsung turunin aja, ini langsung kita turunin jadi 2X min 2. Terus langsung masukin aja X-nya. Masukin aja X-nya berapa tadi? X-nya 2. Berarti berapa? Dapat 4 kurangi 2 ya, 2 gampang. Kalau yang ini juga sama sih, bakteri berkembang biak setelah T jam. Terus ini jumlahnya segini ya. Terus tanya laju perkembangan ya. Laju perkembangan itu turunan dari jumlah ya. Jadi cari turunan, misalkan ini sebut bakteri BT gitu. BT sama dengan ini. Nanti kita cari, kalau laju kan berarti turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti berapa? Ya, pangkatnya ini ke depan jadi T aja. Ya udah, berarti masukin kalau T-nya 2, langsung dapat 2. Oke, kayak gitu. Ya, ini materi SMA sih. Oke, nah terus hubungannya nih antara turunan sama kekontinuan. Nah, hubungannya apa? Tadi kan kita udah belajar kekontinuan tuh, kayak sifat cara nentuinnya gimana. Terus ada juga yang nggak discontinue, ada yang continue, cara ngebedainnya gimana. Nah, ini juga ada hubungannya sama turunan. Nah ini, bila turunan pertama di titik C ada, maka fungsi F continue di C. Sama kalau F-nya nggak continue di C, maka turunan pertamanya nggak ada. Jadi gimana? Untuk turunan yang nggak ada itu kan bentuk, oke yang ini dulu yang pertama dulu deh. Turunan pertamanya ada, maka dia continue. Artinya karena dia syarat turunan ada kan dia harus continue juga ya. Kalau dia mau ada, berarti dia juga harus continue. Sebenarnya gampangnya gitu sih. Jadi kalau ini nggak continue, berarti turunannya nggak ada. Ini continue atau enggak?
Nanti kita cek, ini continue atau enggak, ini nggak continue ya, kepotong gitu. Jadi ini turunannya nggak ada, ini turunannya tidak ada, ini juga turunannya tidak ada. Nah, kalau yang ini sebenarnya karena dia terlalu runcing, dia itu nggak punya turunan sebenarnya. Dia nggak punya turunan karena dia runcing banget gitu. Dia nggak bisa dicari gradiennya berapa karena dia runcing. Kayak gitu, jadi intinya sama sih. Kalau nggak continue, nggak punya turunan. Gampang kayak gitu. Nah, berarti kalau tanya fungsi yang tidak continue, berarti dia nggak punya turunan juga di titik itu ya. Berarti di titik A dia nggak punya turunan, di titik B nggak punya turunan, di titik D. Oke. Nah, ini bagian udah terakhir sih ya, hubungan turunan sama kekontinuan. Ini monoton salah, astaga. Monoton harusnya. Fungsi f akan disebut monoton naik pada interval kalau turunan pertamanya besar dari 0, sama monoton turun kalau turunan pertamanya di satu titik dia kurang dari 0. Kayak gini sih gambarnya. Jadi kalau dia lebih besar, jadi kan kalau besar berarti kan dia gini ya, kemiringannya kayak gini kan, kemiringan gitu atau naik terus. Kalau yang negatif kan dia miringnya gini ya, rata-rata jika turun terus. Kalau ini kan naik terus, kalau ini turun terus ya. Kayak dari M-nya aja berapa gitu kan negatif, kalau ini M-nya kayak positif gitu. Kemiringannya jadi kalau kita tarik gambar jadi kayak dia turun ke bawah, jadi cenderung ya, kalau ini cenderung naik, cenderung turun. Nah, ini terakhir sih latihan buat tentukan interval monotonan. Oke, ini gampang ya. Berarti kita cari aja yang mana yang turun, mana yang naik. Ini dari minus ta hingga dia bakal bergerak di mana? Turun ya sampai sini. Terus di sini dia naik sampai ta hingga. Jadi interval minus ta hingga sampai 0 dia monoton turun. Terus dari 0 sampai ta hingga dia monoton naik ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau ini dia naik, terus turun, terus naik lagi ya. Jadi intervalnya minus ta hingga sampai minus 1. Ini. Salah ini ya, interval tertutup. Dia monoton naik. Terus dari min 1 sampai 1 kurung tutup. Monoton turun. Terus dari 1 sampai 3 monoton naik kayak gitu. Naik turun. Oke, udah deh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini buat turunan? Kak, mau nanya Kak. Iya. Yang di slide terakhir tadi Kak. Iya, yang ini. Iya Kak, nah itu kan nolnya kayak ada 2 ya Kak, berarti itu misalnya di sebelah kiri, nolnya juga ikut di monoton turun sama di monoton naik. Nah itu salah satunya nggak yang terbuka aja Kak, dan salah satu tertutup gitu, atau bisa dua-duanya gitu tertutup Kak? Oh, terbuka tertutup ya. Sebenarnya kan ini pas banget ya di tengah-tengah. Terus kalau kita lihat di nolnya itu sendiri, oh ya benar ya, harusnya dia terbuka ya. Tuh, terbuka ya. Terbuka harusnya. Oke. Kenapa aku buka? Soalnya pas di X sama dengan 0 kan dia turunannya M-nya juga itu yang mendatar ya, 0. Jadi nggak pas sama dengan 0 sih, benar ya. Jadi benar. Harusnya terbuka. Oke. Oh, ini berarti ini juga. Berarti ini juga sih. Harusnya terbuka semua. Karena pas di ini juga sama ya. Kalau pas di min satunya dia M-nya 0. Kayaknya mendatar gitu.
Datar kan, ini juga mendatar. Buat X-nya aja 0. Jadi pasti titik ininya dia nggak naik nggak turun, mendatar aja. Jadi intervalnya terbuka. Oke. Makasih atas koreksinya. Ada yang lain? Kak, boleh SS yang 2 slide sebelum ini nggak, Kak? 1, 2, yang ini. Iya, Kak. Udah, Kak. Sama lagi sebelumnya, Kak. Sebelumnya. Iya, Kak. Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau screenshot juga? Oh iya, BTW nanti Jeremy ini PPT-nya kirim ke aku aja ya. Buat aku upload di Drive. Oke, makasih. Ya udah sih, udah di jam 9 juga. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin buat hari ini dicukupin aja ya habis ini. Ya, aku stop share dulu. Oke deh, makasih ya semuanya udah datang buat hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau apa boleh dikirim di